Pemimpin Hizbullah Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah, mengancam IDF kelompoknya akan menyerang target baru di Israel. Hal itu akan dilakukan jika IDF tak berhenti melakukan pembantaian kepada warga sipil Palestina. Dalam pernyataannya Rabu 17 Juli 2024 itu, Nasrullah tegas akan mengirim lebih banyak rudal ke wilayah lain yang bukan target Hizbullah. Ancaman tegas tersebut juga menanggapi atas tewasnya 5 warga Suriah. Nahas 3 orang diantaranya merupakan anak-anak. Mereka menjadi korban serangan Israel di Lebanon pada Selasa 16 Juli lalu. Kelompok-kelompok sayap kanan Israel yang diduga menyerang konvoi truk bantuan ke jalur Gaza ternyata dapat dana dari Amerika Serikat atau AS dan Israel. Tak tanggung-tanggung, kelompok yang membuat sengsara warga Palestina ini mendapat uang lebih dari 200.000 dolar atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Hal itu terungkap dari laporan donasi yang mengalir ke penggalangan dana AS dan Israel di situs GiveCheck dan JGive. Hal ini juga berdasarkan hasil situs investigasi Israel, Somrim. Adapun dilaporkan salah satu kelompok yang menyabotase bantuan ke Gaza adalah Tzef 9. Mereka telah memblokir dan menggeledah konvoi truk bantuan dari Yordania dalam perjalanan ke Gaza sejak Januari. Pelabuhan Eilat Israel resmi dinyatakan bangkrut karena aktivitas komersial dan pendapatan di sana telah menurun secara signifikan. Hal itu menandai suksesnya blokade laut yang dilakukan oleh kelompok Houthi atau Ansarullah Yaman. Diketahui Houthi telah menyerang kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel sejak November 2023 lalu. Dilansir Middle East Monitor, Selasa 16 Juli 2024, CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, mengakui kebangkrutan itu. Ia menyebut bahkan hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu karena kelompok Houthi Yaman secara efektif telah melancarkan serangan dan memutus akses ke pelabuhan. Demo ratusan pria Yahudi ultra-ortodoks pecah di Bnei Brak dekat Tel Aviv, Israel, Selasa 16 Juli 2024. Sekelompok Yahudi Haredi itu menyerang dan melukai 2 perwira senior tentara Israel atau IDF. Adapun bentrokan pecah karena mereka marah dan menolak diikutsertakan dalam wajib militer atau wamil tentara Israel pada perang di Gaza. Pasalnya diketahui sebelumnya kaum ultra-ortodoks ini dibebaskan dari wamil karena status mereka sebagai mahasiswa agama. Dalam unjuk rasa itu, ratusan pria ultra-ortodoks ini memblokir jalan raya utama di Israel. Sementara polisi Israel yang menunggang kuda mendorong massa mundur, menyeret mereka dan menangkap 9 orang pendemo. Kelompok Hamas mendapatkan dukungan dari pasukan pembela Palestina lain untuk menyerang militer Israel. Terbaru, Hamas dibantu sayap militer Front Demokratik untuk pembebasan Palestina, yakni pasukan Syahid Omar Al-Qasim. Mereka menyerang tentara IDF menggunakan mortir di kamp Yabna di sekitar Rafah, Gaza. Dilansir Al-Mayadin, Rabu 17 Juli 2024, juru bicara pasukan Syahid Omar Al-Qasim, Komandan Abu Khalid, mengatakan pertempuran sengit pecah antara pejuangnya melawan IDF. Pejuangnya menggunakan senjata mortir kaliber berat. Abu Khalid mengklaim pertempuran itu menimbulkan korban di pihak Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.